Setelah kita bahas tentang pembagian isim ditinjau dari segi jenisnya dan telah kita selesaikan. Mudah ya. Baik, sekarang insya Allah kita akan melanjutkan pada pertemuan kita kali ini, yaitu taqsimul ismi bin nadhari ila ta'yinihi, yaitu pembagian isim ditinjau dari segi kejelasannya. Maknanya apa? Nanti insya Allah kita akan jelaskan. Nah, ditinjau dari segi kejelasannya, isim ini dibagi menjadi dua. Di sana ada isim nakirah, ada pula isim ma'rifah. Apa itu isim nakirah? Ya, diperhatikan bahwasanya isim nakirah adalah isim yang belum jelas penunjukannya. Maknanya apa? Maknanya kita lihat contohnya. Di sini misalnya muslimun, artinya seorang muslim. Tadi dikatakan isim ini isim nakirah ya. Isim nakirah ini belum jelas penunjukannya. Maksudnya apa? Kita sebutkan tadi contohnya muslimun, seorang muslim. Nah, seorang muslim di sini dia belum jelas muslim siapa. Orang muslim kan banyak. Siapa orang muslim itu? Nah, belum jelas. Makanya dikatakan sebagai isim nakirah. Kemudian Kitabu Talibin, buku seorang mahasiswa. Ini pun juga termasuk kelompok isim nakirah. Kenapa demikian? Karena buku seorang mahasiswa ini kita belum tahu mahasiswanya siapa. Siapa yang jadi mahasiswanya? Siapa nama mahasiswanya? Kan belum tahu. Sehingga kata kitab maupun talib, yakni mahasiswa, dia termasuk kelompok isim nakirah, yaitu isim yang belum jelas penunjukannya. Baik, kemudian kelompok yang kedua yaitu isim ma'rifah. Tentunya isim ma'rifah kebalikan dari isim nakirah. Apa itu isim ma'rifah? Isim ma'rifah adalah isim yang sudah jelas penunjukannya. Contohnya misalnya Umar, nama orang, tentunya sudah jelas. Tadi misalnya kita lebih perjelas lagi, muslimun, tadi kan nakirah ya. Muslimnya siapa? Oh, Umar. Oh, berarti Umar ini termasuk kelompok isim ma'rifah karena memang sudah jelas penunjukannya. Kemudian kita ambil contoh lagi, Kitabu Muhammadin. Ini kitab miliknya Muhammad atau buku Muhammad. Kita juga sudah jelas bahwasanya buku tersebut miliknya Muhammad. Jadi sudah jelas. Ya, ini termasuk kelompok isim ma'rifah. Baik, tentunya dari sisi ini, dari sisi ta'yinnya, kejelasannya tadi dibagi menjadi dua, ada nakirah, ada ma'rifah. Kemudian kita akan belajar di sini tentang macam-macam isim ma'rifah. Sehingga nanti kalau kita menemukan salah satu dari kelompok isim ini, dia dikategorikan sebagai kelompok isim ma'rifah. Berarti kalau tidak masuk kategori ini ya, berarti secara umum dia ya nakirah. Baik, kelompok isim ma'rifah yang pertama adalah domir. Domir itu kata ganti orang. Contohnya misalnya huwa. Huwa itu artinya dia. Anta, kamu. Ana, artinya aku atau saya. Ini semuanya termasuk kata ganti orang. Domir. Ini dimasukkan ke dalam kelompok isim ma'rifah. Kemudian kelompok yang kedua adalah isim isyarah. Isim isyarah itu kata penunjuk. Contohnya hadza, ini. Ya. Kemudian dzalika, itu. Nah, dalam bahasa kita kan ini itu juga termasuk kelompok kata penunjuk. Nah, kata penunjuk atau isim isyarah ini dikelompokkan ke dalam kelompok isim ma'rifah. Kemudian kelompok yang ketiga adalah isim mausul. Isim mausul itu kata sambung. Kata sambung. Contohnya misalnya alladzi. Alladzi itu artinya yang. Akan tetapi dia digunakan untuk bentuk tunggal ya. Yang, untuk menyambung. Kemudian alladzina, ini artinya juga yang pula ya, tapi dia untuk bentuk yang jamak. Nanti insya Allah kita akan perluas pembahasan tentang ini. Baik, kemudian kelompok yang keempat adalah alam. Alam itu nama orang. Jadi nama orang dia dikategorikan sebagai kelompok isim ma'rifah
Contohnya misalnya Umar nama orang ya, Muhammad. Kemudian siapa lagi? Khadijah. Nah ini semuanya termasuk nama orang, sehingga dimasukkan ke dalam kelompok isim ma'rifah. Kemudian kelompok yang kelima adalah isim yang ada alif dan lamnya. Isim yang ada alif dan lam. Contohnya misalnya al-baitu, artinya rumah itu. Jadi asalnya al-baitu dia adalah baitun. Nah, baitun ini kita artikan sebuah rumah. Kemudian rumah yang mana? Oh, untuk lebih memperjelas maka kita kasih alif lam. Al-baitu artinya apa? Rumah itu. Jadi alif lam di sini merupakan tanda dari kelompok isim ma'rifah. Ingat ya bahwasanya tanwin sama alif lam ini nggak pernah ketemu. Jadi dia nggak pernah klop untuk bisa ketemu. Ya, boleh pilih dia ditanwin atau pakai alif lam. Kalau pakai alif lam dia kelompok isim ma'rifah. Baik, kemudian contoh yang lain, al-misbahu artinya lampu atau lentera ya, lentera. Dia juga pakai alif lam. Berarti dia termasuk kelompok isim ma'rifah. Contoh yang lain, al-masjidu ya, masjid itu ya, dia juga pakai alif lam. Intinya apa? Isim-isim yang dia pakai alif lam dia dikategorikan sebagai isim ma'rifah. Kemudian yang terakhir dari kelompok isim ma'rifah adalah isim yang disandarkan pada isim ma'rifah yang lain. Kita kan pada awal kita telah membahas 5 kelompok ya, tadi telah kita sebutkan 5 kelompok dari isim ma'rifah. Di sana ada dhamir, isim isyarah, isim mausul, alam, isim yang ada alif lam. Nah, kelompok yang keenam ini kalau ada suatu isim dia disandarkan pada salah satu dari kelompok-kelompok isim ma'rifah tadi, maka isim ini ikut-ikutan jadi apa? Ma'rifah. Kita kan telah mengenal adanya susunan idhofah ya. Jadi suatu isim apabila dia sebagai mudhaf disandarkan pada isim yang lain, yang isim tersebut ternyata ma'rifah ya, mudhaf ilaihnya ma'rifah, maka mudhafnya ikut-ikutan jadi ma'rifah. Contohnya Kitabu Muhammadin. Ingat, kitab dia disandarkan pada Muhammad. Muhammad isim ma'rifah, termasuk kelompok nama orang. Maka kitab juga ikut-ikutan jadi isim ma'rifah. Kemudian contoh yang lain, sahibul baiti artinya tuan rumah. Sahib ya, sahibu di sini termasuk kelompok isim ma'rifah. Kenapa dia dikatakan isim ma'rifah? Karena kita lihat ya, isim yang disandarinya apa? Al-bait. Al-bait ini termasuk kelompok isim ma'rifah. Tandanya apa? Dengan alif lam. Maka sahib dia termasuk kelompok isim ma'rifah. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, kita perlu perhatikan beberapa catatan ya. Catatan yang cukup penting untuk diperhatikan kita semuanya. Baik, yang pertama bahwasanya isim nakirah biasanya mempunyai harokat akhir yang bertanwin. Apa? Isim nakirah itu biasanya mempunyai harokat akhir yang bertanwin. Contohnya muslimun. Nah, muslimun dia bertanwin, maka dia nakirah. Biasanya demikian. Misbahun, lentera atau lampu, dia juga bertanwin, maka dia kelompok isim nakirah. Tadi kita kan sudah belajar kalau tanwinnya dihilangkan, diberi alif lam, maka dia berubah menjadi ma'rifah. Ingat, kalau tanwinnya dihilangkan, diberi alif lam, dia berubah menjadi ma'rifah. Sehingga apa? Biasanya isim nakirah itu dia mempunyai harokat akhir yang bertanwin. Kemudian yang kedua, catatan yang cukup penting pula, nama orang walaupun bertanwin tetap dikatakan sebagai isim ma'rifat dan bukan sebagai isim nakirah. Kenapa demikian? Ya karena memang
alam atau nama orang memang sudah masuk kelompok isim ma'rifah. Contohnya Muhammadun. Dia bertanwin, akan tetapi dia masuk kelompok isim ma'rifah karena kategori nama orang. Kemudian contoh yang lain Zaidun, dia juga bertanwin, akan tetapi dia termasuk kelompok nama orang, sehingga dia tetap kita katakan sebagai kelompok isim ma'rifah. Kemudian catatan yang terakhir adalah bahwasanya apabila suatu isim disandarkan pada isim nakirah, maka dia adalah isim nakirah. Namun apabila disandarkan pada isim ma'rifah, maka dia adalah juga sebagai isim ma'rifah. Contohnya misalnya Kitabu Talibin. Kita lihat di sini kitab dia disandarkan pada talib. Kita lihat talib dia bertanwin. Tadi dikatakan biasanya yang bertanwin itu apa? Nakirah. Maka karena kata kitab ini disandarkan pada talib, maka kitab dia juga sebagai isim nakirah. Namun kasusnya berbeda tatkala kitab ini disandarkan pada Muhammad. Karena Muhammad dia isim ma'rifah, maka kitab ikut-ikutan jadi ma'rifah. Baik, demikian pembahasan yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh kita semuanya, dan senantiasa kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam mempelajari pelajaran